Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 14 Kota Serang, Ibu Hajah Mumu Munawaroh MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 14 Kota Serang. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari berbagai sekolah yang tersebar di Provinsi Banten. Dan tidak lupa yang kami hormati narasumber pada malam hari ini, Ibu Tigih Rizky Widyastini SPD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada malam ini dalam kegiatan webinar budaya positif sekolah. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta untuk keluarga, sahabatnya, dan semoga kita pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena kita berada dalam acara virtual, dimohon untuk dengan sikap sempurna bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk sikap sempurna. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Serang sekaligus untuk membuka acara kepada Ibu Hajah Mumu Munawaroh MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di room ini untuk mengikuti kegiatan webinar sebagai bentuk dukungan kita untuk teman-teman kita yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Malam ini barangkali nanti akan dimulai dengan berdiskusi mengenai penerapan budaya positif. Mohon maaf ini kalau nanti setelah sambutan saya mungkin tidak live, tapi saya akan masuk ke room berikutnya karena setelah dicoba 2 room ini ternyata nggak bisa, Pak. Mohon izin. Baik. Jadi pada dasarnya penerapan budaya positif ini adalah satu perwujudan dari nilai keyakinan yang universal yang memang harus diterapkan di sekolah. Dan sebetulnya budaya positif itu kalau zaman dulu itu namanya pembiasaan ya. Ini sekarang beda istilah dan tidak mudah untuk menerapkan budaya positif di sekolah karena ini menuntut untuk konsisten yang terus-menerus dan sebagainya, dan ini tidak bisa instan. Dan ini juga dibutuhkan tuntunan dan teladan dari para guru-guru semua. Di dalam penerapan budaya positif di sekolah, pada dasarnya kan sudah berjalan ya, hanya barangkali nanti akan ada penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menerapkan budaya positif itu yang pertama adalah kesehatan mental dari seluruh warga sekolah. Hal ini sebetulnya dianggap remeh, tetapi sebetulnya ini paling vital menurut saya. Karena sekolah itu merupakan tempat yang tekanannya paling tinggi, tingkat stresnya juga paling tinggi. Bayangkan Bapak dan Ibu di sekolah, apalagi dengan kondisi sekarang ya, guru tidak hanya dituntut untuk berada di kelas, tetapi juga bagaimana dia harus menyelesaikan administrasi yang begitu luar biasa, gitu ya. Ditambah lagi barangkali dengan kepentingan politis yang memasuki ranah pendidikan dan sebagainya. Tekanan atas bawah, kanan kiri, depan belakang itu sudah terlalu oke menurut saya, sehingga pada akhirnya tingkat stres yang dialami oleh guru di sekolah itu lebih tinggi dibandingkan para guru zaman dulu gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam budaya positif. Kemudian yang kedua adalah menciptakan komunikasi yang efektif, informasi yang optimal sehingga menyentuh kepada tujuan yang diharapkan gitu. Komunikasi bisa kita laksanakan, bisa melalui berbagai cara, secara face to face, digital seperti ini, kemudian juga berbagai media lainnya, sehingga tercipta satu tujuan itu akan sampai kepada target, sehingga menimbulkan pemahaman yang optimal ya. Kalau sudah pemahaman yang optimal oleh para seluruh warga sekolah, maka ini akan terwujud tingkat ketaatan dan loyalitas dari seluruh warga sekolah terhadap sekolah itu sendiri maupun terhadap pemimpinnya. Yang selanjutnya adalah menanamkan toleransi. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, tetapi terasa tidak wajar adalah ketika di sekolah itu terjadi satu fanatisme terhadap satu suku tertentu atau terhadap budaya bahkan agama gitu. Bagaimana kita warga sekolah itu menyatukan berbagai perbedaan itu menjadi sebuah keindahan di dalam satu lembaga, sehingga ini meminimalisir pertikaian
walaupun percikan-percikan kecil gitu ya, kadang ada, tetapi bagaimana itu diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali gitu. Kemudian selanjutnya adalah penilaian kinerja secara objektif. Kadang kita melihat, saya bahkan menilai seseorang kadang tidak secara objektif gitu ya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Mungkin karena kedekatan, mungkin karena sikap, adab, akhlak, kita tertarik, kita kagum, tetapi kita lupa bahwa apa yang kita nilai adalah kinerjanya. Jadi penilaian kinerja secara objektif adalah bahwa kita harus menilai seseorang, guru, kepala sekolah ataupun siswa itu sendiri secara kinerjanya. Apakah guru itu ada di dalam kelas atau tidak, gitu ya? Adakah interaksi guru dengan siswa atau tidak? Nah, itu yang harus dinilai. Bukan guru itu ada di sekolah tetapi dia tidak pernah ada di dalam kelas. Nah, itu yang membuat budaya positif itu sendiri menjadi negatif begitu. Ada pandangan-pandangan buruk terhadap guru dari siswanya, dari teman sejawat dan sebagainya gitu. Terakhir adalah adanya pemberian penghargaan dan hukuman atau pemberian apresiasi. Nah, pemberian apresiasi ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah, terutama guru di dalam melaksanakan tugasnya untuk kalau orang sudah bertugas secara maksimal, dia akan memberikan secara optimal dengan hati dan ketulusan gitu. Kembali lagi yang tadi bahwa guru itu adalah suri tauladan yang nantinya akan menjadi role model dijadikan role model oleh muridnya gitu. Jadi sekali lagi bahwa tidak mudah untuk menerapkan budaya-budaya positif walaupun memang kita pelan-pelan tetapi pasti, dan itu membutuhkan konsekuensi, konsistensi yang tinggi dari seluruh pihak, tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, tetapi dari semua warga sekolah yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, Bu Kiki sebagai calon guru penggerak, saya berharap banyak bahwa nanti budaya positif yang akan Bu Kiki terapkan dengan keyakinan-keyakinan kelas itu dijalani dengan sepenuh hati bahwa itu merupakan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Barangkali itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri rangkaian pembukaan pada kegiatan malam ini, izinkan saya Bapak Ibu untuk berpantun ya. Mohon dibalas dengan cakap Bapak Ibu. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat Bapak Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Cakep. Satu lagi Bapak Ibu. Ya, cakep. Perempuan cantik menjadi biduan. Semangat. Biar tertegun mencari alamat. Cakep. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Semoga acara ini membawa manfaat. Saya. Baik Bapak Ibu, selesai sudah rangkaian pembukaan kegiatan webinar budaya positif sekolah. Saya Faizal Amir mewakili yang bertugas malam ini. Mohon maaf atas salah kata, perbuatan dan ucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya memasuki sesi webinar yang akan dipaparkan oleh narasumber kita pada malam ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, inilah narasumber kita pada malam hari ini, Rizky Widyastini, lahir di Cianjur tanggal 22 Agustus
tahun 1988. Saat ini beliau bertempat tinggal di perumahan Mandala Citra Indah, Blok F11 nomor 3 Kota Serang. Statusnya sudah menikah ya Bapak Ibu. Pendidikan tahun lulus 2001 di SD Negeri Lopang, tahun lulus 2003 di SMP Negeri 5 Serang, tahun lulus tahun 2006 di SMA Negeri 1 Serang, dan tahun 2010 Prodi Pendidikan Matematika jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalaman mengajar beliau sebagai guru matematika di SMP Islam Al-Azhar 27 Cilegon periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, dan saat ini mengajar sebagai guru matematika di SMP Negeri 14 Kota Serang tahun 2019 sampai dengan saat ini. Untuk kontaknya bisa dilihat di papan pengumuman yang sudah disediakan. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mohon izin. Iya. Baik, selanjutnya kita memasuki acara sesi webinar. Baik, Ibu Kiki, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Faisal Amir atas sambutan dan perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 14 Kota Serang, Ibu Hajamu Munawaroh MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari SMP Negeri 14 Kota Serang yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan webinar pada malam hari ini. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta webinar lain yang mungkin berasal dari beberapa sekolah yang hari ini turut serta mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual yang penuh berkah ini dalam kegiatan yang semoga dapat membawa kebaikan dan perubahan. Terutama untuk murid-murid kita, semoga harapan yang kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita selalu istiqomah di jalannya. Saya mohon izin Bapak Ibu di ruangan virtual ini, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa memiliki ilmu yang lebih daripada Bapak Ibu yang ada di ruangan. Tapi tujuan saya adalah saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa berdiskusi, belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke. Ops, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum. Oh ini share. Sudah tampakkah? Belum? Belum. Oh, belum. Belum. Iya. Belum ada, Bu. Belum. Oh, belum. Udah. Nah, Udah. Baik. Lambat sinyalnya mungkin. Oke Bapak Ibu, baik, ini webinar kita pada malam ini membahas tentang kebetulan sama dengan aksi nyata saya di yaitu aksi nyata mendebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sekolah. Baik, sebelum materi, ini merupakan kesempatan webinar yang akan kita jalani bersama ya Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditambahkan atau
ada hal yang kurang berkenan bisa disampaikan melalui mic langsung. Yang pertama adalah kita hadir tepat waktu. Alhamdulillah hari ini semuanya sudah hadir tepat pada waktunya. Bahkan ada yang lebih sore tadi jam 6:30 Bapak Tolha sudah hadir di room. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan dengan cara menyalakan webcam dan mensenyapkan audio jika tidak digunakan. Yang ketiga adalah menekan tombol raise hand ketika akan bertanya atau berpendapat. Fasilitas chat dapat digunakan untuk berpendapat secara tertulis, menghargai pendapat peserta lain. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau dikurangi mungkin? Cukup? Cukup ya? Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama dari budaya positif sendiri. Budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya adalah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, disiplin, dan bertanggung jawab, menjadi manusia, dan akhirnya nanti akan menjadi anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Inti budaya positif yang akan kita pelajari, yang kita akan sama-sama diskusikan adalah, pertama adalah paradigma perubahan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari sekian banyak inti budaya positif ini beberapa sudah pernah kita dengar istilahnya dan bahkan mungkin sudah pernah kita jalankan. Karena materi ini sama seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Ibu Oom ketika beliau menjadi CGP tahun lalu. Jadi tugas saya hanya untuk menguatkan dan menebalkan agar budaya positif yang sudah tertanam di sekolah kita bersama ini bisa tetap ada dan membudaya dan menjadi kebiasaan bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya, baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah mendengar kalau pembelajaran yang sekarang memang diarahkan kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita melihat ke belakang, pembelajaran dengan paradigma lama itu biasanya adalah pembelajaran yang memang berpusat kepada guru. Jadi guru merupakan menjadi satu-satunya sumber belajar bagi anak dan tidak menggunakan penerapan yang bersifat diferensiasi bagi anak. Maksudnya adalah pembelajaran di sini ketika zaman dulu mungkin menyamaratakan semua kemampuan anak, tidak memperhatikan kebutuhan dan bakat yang mereka miliki. Sehingga untuk pembelajaran paradigma baru ini kita lebih terarah kepada pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan serta minat dari murid, serta juga memperhatikan kodrat dari murid itu sendiri. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, terdapat dua kodrat yang dimiliki oleh setiap peserta didik, yaitu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu artinya adalah setiap anak diberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi sosialnya, kondisi tempat tinggalnya. Misalnya, ketika anak atau murid tersebut tinggal di daerah pegunungan atau di daerah laut, maka pembelajarannya akan disesuaikan dengan di mana mereka tinggal. Jadi lebih mengutamakan potensi dari kondisi yang mereka miliki berdasarkan daerah asalnya. Dan mengacu pada kodrat zaman artinya adalah pembelajaran yang kita gunakan disesuaikan dengan pembelajaran yang menuntun ke arah abad 21, yaitu pembelajaran yang kreatif, berpikir kritis, kemudian kolaboratif, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini, khususnya dalam pembelajaran dalam kurikulum merdeka,
ada sebuah tujuan yang ingin dicapai bersama, yaitu bagaimana mewujudkan peserta didik agar memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Baik, memasuki ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sebelum kita memasuki ke disiplin positif yang lain, perlu kita ketahui bahwa terdapat miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang sebuah teori, yaitu teori kontrol, yang menyatakan di mana guru itu dapat mengontrol murid. Mungkin di zaman dahulu guru-guru bisa biasanya memiliki keinginan untuk membentuk peserta didik sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ternyata peserta didik itu lahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga tugas guru di sini adalah untuk menuntun mereka, membimbing mereka untuk bisa menemukan bakat dan kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh murid. Jadi sekarang sudah tidak berlaku lagi nih Bapak Ibu ketika ada sebuah konsep yang menyatakan kalau guru dapat mengontrol murid sesuai dengan keinginan gitu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, di sini saya ingin share tentang apa yang sudah saya pelajari ketika melaksanakan pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu. Jadi yang saya ketahui sebelumnya adalah bahwa yang namanya penguatan positif itu berpengaruh pada anak. Memang penguatan positif seperti reward atau pujian dan hadiah itu memang sangat berefek ya pada peserta didik. Namun ternyata itu semua bisa mempengaruhi motivasi yang ada pada anak. Jadi ternyata penguatan positif tersebut efektifnya hanya sesaat, jangkanya jangka pendek. Jadi ternyata itu semua dapat bahasanya itu dapat menyesatkan dari motivasi yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi perlu kita geser pemikiran kita kalau penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan juga bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kita terjebak pada sebuah konsep kalau kita mau membuat anak itu berkarakter, kuat, dan lain-lain, kita harus memberikan mereka kritik yang membangun. Nah, terkadang kritik yang diterima mungkin yang kita berikan kepada anak itu diterima dengan feedback yang kurang maksimal karena anak merasa mungkin rendah diri ketika dikritik dan merasa kalau dia menjadi orang yang gagal. Maka konsep dari kritik dan membuat orang merasa bersalah itu yang dapat menguatkan karakter sekarang sudah bergeser dan ternyata tidak efektif lagi Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa di sini adalah kita Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru di sekolah, dan memaksa dalam artian adalah kita ingin sekali membentuk sebuah murid yang ideal tapi dengan cara yang memaksa. Biasanya hal tersebut hanya akan berefek tapi jangkanya jangka pendek gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal yang ada pada diri siswa sehingga karakter yang mereka munculkan itu akan menjadi sebuah karakter yang nantinya terus-menerus ada pada mereka gitu. Jadi kekal dan sifatnya tidak karena takut atau karena menghindari sesuatu gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu miskonsepsi tentang teori kontrol yang mungkin selama ini kita dengar itu biasa, tapi ternyata itu adalah hal yang mesti kita hentikan dan kita geser ke teori selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah,
Di sini ada sebuah istilah yang disebut dengan stimulus respon. Stimulus respon itu menyatakan bahwa kebutuhan setiap orang itu adalah sama. Padahal dalam teori kontrol, realitas kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Setiap siswa yang ada di sekolah pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Tapi zaman dulu kita menyamaratakan kalau kebutuhan setiap siswa itu semuanya sama. Sehingga pembelajaran yang kita akan cenderung menyamaratakan bahwa setiap siswa yang ada di kelas itu semuanya butuh dengan hal yang kita berikan gitu. Padahal kita perlu yang namanya mendiagnosis dari awal tentang kebutuhan mereka, minat mereka, sehingga kita bisa memberikan perlakuan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal realnya setiap orang atau setiap siswa pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang harus kita geser paradigmanya adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini berkaitan dengan motivasi yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya di sini adalah sebagai guru pasti kita ingin memberikan atau ingin membuat siswa itu menuruti hal yang kita yakini benar gitu. Tapi kita tidak bisa semata-mata hanya mengontrol murid tersebut, tapi kita bisa membuat mereka menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri mereka sehingga mereka bisa menentukan, oh ternyata peraturan yang ada di sekolah itu sesuai dengan keyakinan yang saya miliki dan bisa saya jalankan dengan keinginan saya dan tidak tanpa paksaan gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya hal ini terlihat ketika kita memberikan hal kepada anak yang misalnya bermasalah. Nah, ketika ada anak yang bermasalah, kita melakukan pemaksaan. Padahal di awal kita memberikan bujukan, ketika bujukannya sudah gagal, kita melakukan pemaksaan. Padahal di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya adalah ketika kita menangani anak yang sedang bermasalah, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan berkolaborasi dengan anak untuk menemukan konsensus atau keputusan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, biasanya setiap guru yang menangani murid yang bermasalah akan berpikiran saya guru menang, murid kalah. Padahal di sini ketika kita mencoba untuk menangani murid yang bermasalah, kita harus bisa berpikir kalau kedua belah pihak ini harus sama-sama dalam kondisi menang dan menang gitu. Bagaimana kita menang dalam artian murid bisa berubah ke jalan yang lebih baik dan murid juga berpikir untuk saya bisa kembali ke jalan yang lebih baik seperti itu. Jadi itu adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Ya, pada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser menyatakan, yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maksudnya di sini adalah makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, kalau kita kaitkan dengan murid, mungkin kita sering sekali menemukan murid-murid yang memiliki tingkah laku yang bermacam-macam. Misalnya,
murid yang sering tertidur di dalam kelas, atau murid yang mengabaikan peraturan sekolah, atau murid yang tidak mendengarkan nasihat gurunya gitu. Tapi kalau misalnya kita cermati lebih dalam, kita ajak berbicara lebih dalam, biasanya tindakan-tindakan seperti itu memiliki tujuan, walaupun tujuannya tidak dibenarkan, tapi kita perlu mengetahui apa yang menyebabkan perilaku tersebut muncul di peserta didik kita gitu, supaya kita dapat menentukan solusi atau obatnya untuk mengobati anak tersebut gitu, seperti itu. Kemudian samping adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Maksudnya di sini adalah nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai guru berada dalam posisi kontrol yang sesuai dalam mengatasi permasalahan murid di sekolah dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan lebih bisa memberikan atau memunculkan motivasi internal dalam peserta didik supaya ia bisa menjadi murid yang lebih bertanggung jawab. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini maksudnya adalah setiap manusia itu terlahir dengan kebutuhan dasarnya masing-masing. Ketika kita melihat siswa dengan perilaku yang bermacam-macam, selain mereka terpengaruh oleh motivasi yang ada dalam diri mereka, tujuan hidup mereka, mereka juga dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang ada pada diri mereka. Nanti kita akan bahas lebih dalam setelah slide berikutnya. Baik. Disiplin positif. Mungkin ya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar kata disiplin. Disiplin ini merupakan sebuah tantangan yang pastinya dimiliki oleh Bapak Ibu guru dan merupakan teori yang setiap harinya harus kita cari bagaimana untuk menegakkan disiplin yang ada di sekolah. Biasanya dalam budaya kita kalau kita mendengar kata disiplin menjadi makna di mana seseorang itu harus mendapatkan kepatuhan gitu. Jadi kita jika ingin mendapatkan kepatuhan dari seseorang, maka disiplin menjadi sebuah solusi. Tapi disiplin juga di sini dimaknai dengan keterpaksaan dan ketidaknyamanan. Karena penegakan disiplin biasanya kita lakukan dengan cara-cara yang sifatnya memaksa, mengekang, karena ingin membuat siswa berada pada koridor yang benar dengan cara yang instan gitu. Biasanya kita lakukan dengan memberikan hukuman atau memberikan hal-hal yang sifatnya tidak nyaman bagi anak. Padahal tujuan pendidik adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal, bukan ekstrinsik. Baik Bapak Ibu, kita bahas disiplin positif terlebih dahulu. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tadi yang saya sampaikan di dalam budaya kita ini makna kata disiplin sudah mulai berubah dan bergeser menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah disiplin ini dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Baik, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi tujuan utama dari pendidikan yang ada di dunia. Pertama, mengacu pada IBO Primary Years Program. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dimunculkan oleh lembaga ini, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi mereka ingin memunculkan karakter-karakter yang ada di sini kepada siswa-siswa atau murid-muridnya, sehingga nanti ketika mereka menjajaki kehidupan bermasyarakat, mereka telah memiliki nilai-nilai ini yang tertanam pada diri mereka. Kemudian ada the 7 essential virtue,
mulai dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, di Indonesia pun tidak kalah nilai-nilai kebajikan yang ingin ditonjolkan atau yang ingin diutamakan dalam pribadi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, serta kreatif. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini yang menjadi tujuan atau muara bagi Bapak Ibu guru dalam menjalankan disiplin positif yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jika kita aplikasikan dalam kehidupan pembelajaran di sekolah, kira-kira studi kasusnya seperti ini nih Bapak Ibu. Ini kita bisa saling diskusi secara langsung ataupun Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di chat. Pertama, studi kasusnya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 7I, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 7I telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, kembali seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa tindakan atau perilaku murid mungkin yang ajaib dan spesial itu biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan ia akan suatu hal. Jika kita sudah bisa menemukan atau kita peka terhadap Doni di sini, maka kita akan bisa menentukan solusi yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan Doni ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari studi kasus ini, kira-kira Doni ini melakukan hal ini karena apa? Boleh Bapak Ibu kita berdiskusi? Kira-kira apa yang menyebabkan Doni melakukan hal ini? Dia melakukan perampasan atau meminta bekal makan siang dengan paksa. Ada yang mau memberikan jawaban? Oke, Bapak Anas, mangga. Oke, terima kasih. Terdengarkah suara saya? Ya, Pak, terdengar. Oke. Jelas, Pak Anas. Kalau dari kasus Doni tadi, ya, kita tidak bisa tebak-tebakan. Artinya, kita harus benar-benar tahu persis betul apa yang terjadi pada Doni. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah memanggil Doni, kemudian kita ajak bicara. Mungkin dalam keadaan santai, jadi tidak di dalam satu jam pelajaran, gitu, di luar jam pelajaran, kita ajak ngobrol. Ada sebuah kekhawatiran, jangan-jangan Doni ini memang membutuhkan makan pada saat siang, sementara dia tidak punya apapun yang bisa dimakan, gitu. Ada kemungkinan itu, jangan-jangan seperti itu. Atau bisa jadi, sangat bisa jadi Doni ini hanya sebuah punya keisengan, kejahilan, atau mungkin yang tadi dikatakan dengan bahasa anak-anak istimewa lah, katakanlah seperti itu. Sehingga yang bisa kita lakukan, kalau menurut pendapat saya yang bisa kita lakukan adalah kita coba melakukan pendekatan dengan Doni. Doni kita panggil, ada apa sebenarnya, tanpa memberikan intervensi atau menyalahkan sebuah keadaan, karena kita belum tahu apa masalah yang dihadapi oleh Doni. Nah, ketika kita sudah tahu apa sebenarnya yang dilakukan, kenapa Doni melakukan itu, paling tidak kita sudah punya gambaran apa penyebabnya. Nah, dari situlah kemudian kita akan mempunyai sebuah solusi yang terbaik untuk Doni dalam pandangan kita. Karena yang terbaik bagi kita tuh belum tentu untuk Doni.
Betul sekali, Karena itu pandangan yang bisa kita berikan kepada Doni harus dipastikan dulu kita tahu apa masalah yang terjadi pada Doni. Saya pikir dengan seperti itu, untuk tindakan kelanjutannya adalah dengan cara memberikan perhatian lebih pada Doni. Kalau perlu tiap hari, ya kita tiap hari. Artinya sambil kita memberikan perhatian pada Doni, sambil kita mencari informasi pada teman-temannya. Apakah selama dalam pandangan bimbingan kita untuk Doni ada sebuah perubahan atau tidak? Kalau memang itu formulanya baik untuk solusi yang diberikan kepada Doni, saya yakin akan ada sebuah perubahan. Tapi kalau misalkan saya katakan tadi dalam tanda kutip anak ini, Doni ini anak yang istimewa, yang rada susah, rada bandel dan lain sebagainya, sudah barang tentu kita tidak bisa memvonis dia nakal, dia bandel, karena tadi yang di depan dikatakan untuk merubah sebuah paradigma itu, kita tidak bisa menghakimi si Doni ini. Jadi menurut saya seperti itu, Bu Kiki. Yang pertama kita harus tahu dulu masalah yang sebenarnya apa dengan Doni. Dari situlah kemudian kita akan punya pemikiran solusi apa yang bisa diberikan yang terbaik untuk Doni. Baik, terima kasih Pak Anas atas jawabannya. Tadi ada lagi, oh ya Ibu Rini, mangga. Oke, terima kasih. Terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Dengar Bu, Ya. Oh, Pak Anas sudah lengkap sekali jawabannya. Memang kita harus mendengarkan dari beberapa pihak, mungkin dari teman-teman, bahkan mungkin dari orang tua Doni sendiri, karena kita tidak tahu latar belakang keluarganya seperti apa. Dan memang tadi benar, kemungkinan bisa keempat hal yang dikhawatirkan itu bisa terjadi oleh Doni, atau mungkin dia karena dia memang membutuhkan untuk bertahan hidup, ya mungkin belum sarapan gitu kan. Nah mungkin juga dengan tadi hanya iseng, atau dia senang dengan melihat teman-teman menderita, bisa juga itu hanya kesenangan saja, atau mungkin memang kondisi keluarga ya kurang beruntung sehingga tidak dibawa dikasih bekal, atau bekalnya kurang dan lain sebagainya, atau mungkin jiwa pengen menguasainya itu. Ya. Nah itu memang harus dibicarakan dengan beberapa pihak, dengan orang tua, karena kondisi Doni sudah sangat mengganggu teman-teman tentunya, sehingga teman-teman juga tidak nyaman berada di kelas. Nah itu ya. Jadi ini kita jalin komunikasi, hubungan, dan kita buat mungkin kita lanjutkan dengan segitiga restitusi dan lain sebagainya. Demikian Ibu Kiki. Terima kasih Ibu atas masukannya. Bapak juga terima kasih. Saya mau baca chatnya dulu karena ini kayaknya sudah ramai. Menurut Ibu Sherly lapar, belum sarapan, jelas ya. Menurut Bu Yanti nggak dibekelin sama mamahnya. Kalau menurut Bu Om, selidiki alasan Doni melakukan aktivitas tersebut, pertimbangkan bahwa setiap manusia punya alasan dan tujuan dalam melakukan sesuatu. Cari akar masalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami Doni. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya sampaikan melalui studi kasus ini adalah memang kita perlu sekali sebelum kita melakukan sebuah tindakan, memang yang perlu kita ketahui adalah latar belakangnya dulu. Latar belakang ini biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan setiap siswa dalam melakukan sebuah tindakan. Di sini alasan-alasan yang tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman semuanya tepat. Yang mungkin, jawaban yang mungkin tercipta adalah mungkin saja dari Doni ini membutuhkan kebutuhan yang bersifat kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya kayak dia seneng kalau temennya jadi memperhatikan dia gitu. Maksudnya dia merebut makanan itu karena dia tuh iseng pengen temennya memperhatikan. Karena mungkin kebutuhan dasar dia adalah dia ingin memperoleh kasih sayang dan rasa diterima gitu. Tapi mungkin caranya yang salah. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa teman juga. Dia lapar, tidak dibawakan bekal, oh ternyata background-nya adalah dia Tuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan bertahan. Kemudian kebebasan, bisa jadi dia bosan dengan bekal yang dikasih sama ibunya dari rumah, jadi dia ingin merebut bekal temannya, jadi
mungkin itu kebutuhan yang bersifat kebebasan. Bisa juga kebutuhan yang bersumber dari kesenangan. Dia senang nih lihat ekspresi teman-temannya kesel karena diambil makanannya. Karena ya anak-anak zaman sekarang memang unik-unik ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar mereka itu bermacam-macam menghasilkan sebuah tindakan yang spesial tadi. Kemudian bisa jadi juga kebutuhan akan penguasaan karena dia ingin merasa atau terlihat hebat karena teman-temannya jadi takut nih dengan dia karena dia tuh udah berhasil membuat temannya menuruti keinginannya. Jadi dari sekian banyak kebutuhan ini kita perlu menelaah lebih dalam lagi apa yang sudah Doni lakukan itu kebutuhannya bersumber pada apa sehingga kita bisa memberikan treatment atau solusi yang tepat terhadap permasalahan Doni ini. Jadi tidak semata-mata, tidak sekonyong-konyong, tidak sekonyong-konyong tuh memberikan hukuman yang mungkin tidak tepat gitu. Sehingga nantinya tidak ada perubahan yang terjadi dalam diri Doni ini. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya nih, tadi juga yang dilakukan Doni mungkin sumbernya adalah dari motivasi yang dia lakukan. Oh ya, untuk materi motivasi perilaku manusia ini yang ingin saya sampaikan adalah ternyata perilaku manusia atau perilaku murid ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kemungkinan ia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini termasuk dalam motivasi eksternal yang sepatutnya sepertinya harus kita geser, kita hindari supaya hal ini tidak tidak berjangka panjang gitu bagi perilaku mereka gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, usahakan kita mengarahkan mereka untuk memperoleh motivasi yang internal sehingga disiplin positif tujuannya dapat tercapai, yaitu supaya anak itu diarahkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Konsep disiplin. Di sini ada konsep disiplin yang disebut dengan konsep yang menghasilkan identitas gagal. Jadi setiap murid pasti ketika melakukan sebuah kesalahan atau perilaku yang salah, maka ada dua hal biasanya treatment yang kita lakukan. Dulu kita biasanya mengutamakan hukuman atau bisa juga melakukan penghargaan. Hukuman ternyata akan menyebabkan atau memberikan efek menyakitkan, jelas, trauma, tidak nyaman, murid akan merasa takut, murid akan merasa dirinya terpaksa melakukan hal tersebut, kemudian murid akan berusaha menyembunyikan kesalahannya, dan terakhir yang paling dihindari dan kita takuti adalah ketika murid menjadi rendah diri. Nah, kalau untuk penghargaan ini ternyata tidak selamanya menjadi sebuah solusi yang efektif, karena itu bisa merusak hubungan. Merusak hubungan di sini artinya akan menimbulkan sebuah sifat iri. Ini menarik karena kemarin ketika baru-baru ini kita menjalankan proses Project P5, itu kan ada ya beberapa kegiatan yang kita lakukan. Nah, ada kegiatan yang diakhiri dengan memberikan penghargaan. Maka di situ terlihatlah bibit-bibit di mana mulai muncul sifat-sifat yang iri atau sifat-sifat yang dimunculkan oleh murid yang tidak kita harapkan. Ternyata dari penghargaan ini ada efek samping lain, yaitu bisa merusak hubungan yang terjadi pada setiap murid. Gitu. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Maksudnya adalah, contohnya seperti ini. Saya memiliki murid nih Bapak Ibu, di kelas 7 ada salah satu murid yang dia tuh memiliki potensi sebenarnya. Dia itu menurut saya dia punya potensi di pelajaran matematika. Ketika saya arahkan dia untuk mengikuti sebuah perlombaan, nah terus karena basicnya adalah dia pernah mendapatkan nilai yang lebih baik daripada teman-temannya. Nah, ketika saya arahkan dia malah cenderung rendah hati dan tidak percaya diri karena merasa hal yang ia lakukan ini ternyata harus diarahkan ke kegiatan yang dia tidak suka gitu. Seolah-olah ini jadi mematikan kreativitasnya, jadi membuat dia tidak ingin memunculkan kemampuannya lagi gitu. Jadi itu salah satu yang saya temukan di kelas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ternyata keputusan kita untuk
tidak memunculkan ranking dalam pembelajaran kemarin ya Pak ya, ke kurikulum 13 juga sepertinya tidak dimunculkan ya Bapak Ibu sistem ranking ini. Ternyata sistem ranking ini memiliki efek menghukum, karena untuk sebagian anak-anak yang tidak masuk ke dalam ranking yang kita sebutkan itu akan merasa rendah diri karena merasa dia kalah dengan teman-temannya di sekolah. Padahal kita tahu bersama bahwa setiap murid pasti memiliki keunikan sendiri, memiliki bakat sendiri yang tidak bisa diakomodir dengan sistem ranking tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sistem penghargaan ini juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi nanti anak akan terpaku pada penghargaan, ketika tidak dapat penghargaan dia ngerasa harga dirinya ini rendah atau terluka gitu. Jadi si penghargaan ini ternyata memiliki efek sedemikian hingga yang menyebabkan murid memiliki identitas gagal. Terus baiknya seperti apa nih supaya identitas murid tetap tidak gagal tapi lebih ke arah sukses gitu. Ternyata kita bisa menggunakan dua buah konsep ini yang ternyata masing-masing memiliki kelebihan tersendiri, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau dengan konsekuensi biasanya murid akan mengetahui, menghormati peraturan yang dia miliki. Oh ya, saya jelaskan dulu sebelumnya konsekuensi adalah konsekuensi itu memberikan kesempatan murid untuk merenungi kesalahan dan mencari solusi terbaik untuk memperbaiki masalahnya. Tapi penguatannya entah kenapa itu menjadi jangka pendek, karena kalau konsekuensi itu lebih fokus terhadap apa yang harus mereka lakukan ketika telah berbuat kesalahan. Contohnya seperti ini. Ketika ada anak yang tidak sengaja menumpahkan air di kelas gitu. Kemudian kita sebagai guru memberikan konsekuensi. Kamu tahu kan harus bagaimana ketika kamu menumpahkan air di kelas gitu. Menumpahkan atau mengotori kelas. Nah, kita memberikan konsekuensi yaitu dengan cara menyapu atau membersihkan hal tersebut. Tapi dia tidak paham gitu, kenapa saya harus seperti itu gitu. Saya paham kalau misalnya kita berbuat salah, kita harus mencoba memperbaiki. Tapi yang kita berikan itu tidak semata-mata hanya memperbaiki ke orang lain, tapi juga harus bisa memperbaiki ke dirinya sendiri supaya tidak melakukan hal yang sama. Gitu, itu konsekuensi. Kemudian di restitusi, kalau restitusi lebih ke murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Kalau dilihat dari contoh, sebelum ke contoh. Baik, kita masuk ke konsep pendekatan restitusinya dulu. Jadi pengertian restitusi ini sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kemudian ciri-ciri restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan tadi yang seperti saya bilang, ketika anak menumpahkan air di dalam kelas, terus konsekuensinya adalah dia menebus kesalahannya dengan mengelap atau mengepel gitu. Tapi harusnya untuk belajar dari kesalahan supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama di lain hari gitu. Kemudian ciri-ciri kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi ini adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri ini adalah cara yang paling baik karena dia fokus terhadap karakter, bukan kepada tindakan. Restitusi juga fokus terhadap solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, seperti ini contohnya deh Bapak Ibu ya. Perbedaan kasus murid yang sering tidak mengerjakan PR. Misalnya ada murid sering tidak mengerjakan PR nih di kelas. Mungkin ada sebagian orang yang belum mengetahui restitusi, dia mengambil sebuah tindakan yaitu hukuman. Hukumannya adalah guru memberi hukuman lari keliling lapangan. Gurunya marah, muridnya takut. Nah, seperti itu. Kalau konsekuensi, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kamu nggak ngerjain PR, kamu kerjain PR saat istirahat. Jadi ketika teman-temannya beristirahat,
ya dia ngerjain PR gitu di saat waktu istirahat tersebut. Gurunya tegas karena berpusat pada aturan dan muridnya menghormati aturan. Sedangkan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi di restitusi ini guru lebih berkolaborasi dengan murid, menemukan akar permasalahan, lalu mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas, lalu membantu murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi nanti akan memunculkan sebuah karakter baru sehingga murid akan bergeser dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Dia akan kembali ke kelompoknya atau kembali ke dalam kelas dengan sebuah karakter baru yang tujuannya adalah agar melekat terhadap dirinya sendiri. Guru terbuka dan murid dan guru saling menghormati. Kalau kita lihat antara hukuman dan konsekuensi, mungkin terlihat agak sedikit sama-sama memberikan efek jera. Namun di sini terkadang hukuman itu diberikan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut. Saya tidak menutup kemungkinan kalau saya pun pernah pastinya melakukan hal-hal atau praktek-praktek seperti ini. Tapi dengan adanya restitusi itu memberikan kita sebuah paradigma baru kalau ternyata murid dengan perilaku yang seperti itu, perilaku yang spesial bisa kita tangani dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan cara restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke posisi kontrol. Nah, ini ada kaitannya dengan hukuman, restitusi, dan konsekuensi yang tadi saya sampaikan. Ternyata guru itu semuanya pasti pernah merasakan ada di posisi kontrol yang terlihat pada layar Bapak Ibu. Sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Maksudnya adalah jika kita kaitkan dengan pengaplikasian pada permasalahan seperti ini. Biasanya ciri-ciri dari guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal dan sifatnya biasanya mengancam. Tujuannya sama agar siswa kembali kepada jalan yang benar, tapi dengan cara yang sifatnya menghukum atau memberi ancaman kepada siswa. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu guru dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah. Biasanya guru yang berada pada posisi ini, ciri-cirinya biasanya menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nanti contohnya akan saya sampaikan setelah ke poin kelima. Ketiga, teman, posisi kontrol teman. Mengontrol murid dengan bujukan, dengan menyamakan kita itu sama rata gitu. Posisi kita tuh sama rata dengan murid karena menganggap murid ini sebagai teman gitu. Yang keempat adalah pemantau atau guru yang melakukan tindakan berlandaskan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya guru-guru yang ada posisi pemantau itu hafal dengan tata tertib yang ada di sekolah sehingga ketika ada murid yang melakukan kesalahan langsung sigap untuk menjelaskan kalau kamu telah melakukan kesalahan, konsekuensinya seperti ini, peraturannya seperti ini. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah sebuah posisi ideal yang memang harus dituju. Prosesnya mungkin tidak mudah dan prosesnya tidak instan gitu. Jadi perlu perlakuan atau perlu usaha yang lebih, perlu komitmen juga konsistensi dalam mencapai posisi ini gitu. Posisi manajer ini yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi solusi yang diberikan itu hasil dari buah pikir mereka ketika kita sudah saling bertanya, berdiskusi, berkolaborasi, sehingga nanti yang mereka lakukan itu berasal dari hatinya sendiri dan menjadi sebuah karakter baru bagi mereka. Nah, kalau kita telaah posisi 5 kontrol tersebut, kita masukkan ke dalam studi kasus, Bapak Ibu. Contohnya adalah misalnya kasus tidak menggunakan atribut
ketika upacara misalnya. Upacara bendera kan biasanya terlihatlah anak-anak yang menggunakan atribut lengkap atau tidak. Nah, untuk posisi penghukum, guru akan memberikan sebuah hukuman. Biasanya langsung hukumannya sifatnya instan dan memang tidak terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Contohnya adalah, yaudah kamu salah nih, tidak pakai atribut, kamu hormat bendera 30 menit. Nah ini salah satu dari ciri guru dalam posisi dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru untuk membuat rasa bersalah itu seperti ini Bapak Ibu. Harus berapa kali sih ibu kasih tahu kamu, tuh ibu tuh kecewa banget sama kamu tuh terus gitu, tidak ada perubahan. Nah biasanya hal tersebut memang menggunakan bahasa yang lembut tapi nancep gitu ya. Jadi bahasanya lembut tapi hal tersebut ternyata memiliki efek anak akan merasa rendah diri dan merasa dia tuh gagal banget gitu. Kayaknya saya salah banget hari ini gitu. Jadi nanti yang akan disebabkan adalah mereka cenderung untuk melakukan sesuatu karena tidak ingin mengecewakan guru tersebut gitu. Jadi bukan lahir dari keyakinannya, bukan lahir dari keinginannya, tapi lebih ke saya nggak mau nih wali kelas saya marah, saya nggak mau nih wali kelas saya dimarahin sama kepala sekolah karena kelakuan saya gitu. Jadi lebih ke motivasinya eksternal. Kemudian posisi kontrol teman. Biasanya bahasanya akan seperti ini. Ayo belajarnya tertib ya, yuk demi ibu nih, ayo lakukan demi ibu nih, yuk buat Bu Kiki bangga. Biasanya kalau saya pernah ada di posisi, bukan pernah lagi sih, sering ada di posisi teman ini ketika jadi wali kelas gitu, ayo belajarnya tertib ya, yuk lakuin demi ibu, buat ibu bangga. Yaudah deh nggak apa-apa deh kamu hari ini salah, besok jangan diulang ya. Ternyata posisi tersebut memiliki efek negatifnya adalah, ini saya merasakan sendiri, efek dari posisi kontrol teman ini adalah murid akan cenderung lebih memilih untuk menuruti guru-guru yang seperti ini. Maksudnya guru yang, ya saya nurut deh kalau Bu Kiki yang bilang, karena Bu Guru ini udah kayak bestie buat saya. Nah seperti itu. Bahkan kalau kayak begitu, ketika guru saya pribadi nanti akan bersikap berbeda, dia akan kecewa gitu, kok Bu Kiki sekarang beda ya, dulu bestie banget ya, maksudnya kok sekarang jadi berubah. Nah, biasanya yang seperti itu malah jangka pendek sekali kan, itu tidak membuat karakter baik tertanam pada diri anak. Cenderung anak itu akan mengkhususkan salah satu guru saja dan ya karakternya tidak akan bertahan lama gitu. Kemudian ada lagi posisi kontrol guru pemantau. Contohnya kata-kata yang bisa dikeluarkan adalah, kamu sudah melanggar aturan, tahu kan konsekuensinya apa? Kamu telat nih, kamu nggak pakai atribut nih, tahu kan konsekuensinya apa? Oh iya Pak, saya tahu. Nah kayak seperti itu. Jadi tidak ada kesempatan bagi murid untuk menjelaskan alasan kenapa dia tidak menggunakan atribut atau tidak kalau dia berbuat salah. Jadi kita tidak memberikan kesempatan untuk mereka menjelaskan, kita tidak tahu background dia, kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Jadi nanti bisa keliru dalam pemberian solusi gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini yang tadi saya sampaikan adalah posisi ideal bagi seorang guru adalah menjadi posisi control manager. Yang biasanya disampaikan oleh guru adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu nggak kesalahannya apa? Oh iya Bu, nggak pakai atribut. Nah kira-kira kalau nggak pakai atribut harus kayak gimana? Oh iya besok gini. Jadi biasanya diawali dengan pertanyaan, kenapa nggak pakai atribut? Nah, kamu tahu kan nggak pakai atribut itu salah? Kamu tahu kan keyakinan kelas kita berkaitan dengan atribut itu bagaimana? Terus gimana nih cara penyelesaiannya? Biasanya lebih seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tadi yang saya sampaikan, keyakinan kelas. Ini adalah sumber dari kenapa harus keyakinan kelas. Kenapa sih nggak peraturan kelas aja? Waktu itu saya pernah dengar ketika Bu O menjelaskan di kantor, kenapa ya ada beberapa teman yang bertanya, kenapa mesti keyakinan? Karena keyakinan itu biasanya mengacu kepada sebuah kepercayaan atau agama gitu. Kenapa harus keyakinan? Ternyata keyakinan di sini artinya adalah hal yang kita yakini itu benar dan bisa kita lakukan dengan akal, dengan
akal sehat gitu. Jadi, oh kita lakuin ini ya karena begini. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada 2 nih hal. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini mungkin konteksnya ketika kita COVID. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa harus pakai helm saat mengendarai kendaraan? Boleh dijawab? Sayang kepala daripada helm, Bu. Oh iya bener ya, sayang kepala, kita bisa kayak gitu. Nah, jadi mungkin background-nya atau tujuannya kita menggunakan helm itu ya karena keselamatan itu tadi. Kita pakai helm bukan semata-mata kita takut ditangkap sama polisi karena ditilang gitu misalnya. Kayak misalnya keluar cuma sebentar, cuma jarak 1 meter 2 meter nggak usah pakai helm lah gitu. Berarti itu keyakinannya belum muncul di dalam diri ketika penggunaan helm itu hanya sebatas ke peraturan saja. Makanya kalau kita menelaah lebih dalam, penggunaan helm ini ternyata memiliki tujuan yaitu untuk keselamatan kita. Nah, maka kita akan melakukannya dengan sukarela tanpa paksaan gitu. Tapi kalau kita basicnya kepada peraturan itu pasti akan ada rasa-rasa untuk mencari celah untuk tidak melakukan peraturan tersebut gitu. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya sama aja ya Bapak Ibu ya, untuk keselamatan supaya tidak tertular penyakit yang nantinya akan merusak badan kita gitu. Ya seperti itu. Nah, maksud dari peraturan dan keyakinan. Kenapa harus keyakinan, tidak peraturan saja? Karena biasanya peraturan itu sifatnya memaksa. Ketika peraturan terjadi ketika kita merasa peraturan itu akan memaksa, maka kita akan yang tadi mencari celah untuk bagaimana kita menghindari peraturan tersebut. Kayak misalnya ada anak yang tanya di kelas, Bu, kenapa sih rambut itu harus rapi? Kenapa sih rambut itu harus dipotong sekian senti? Toh itu tidak akan menutupi ilmu yang masuk ke dalam kepala kami. Ada Bu yang bertanya kayak gitu di kelas, itu luar biasa. Saya putar otak mau jawabnya, karena saya kalau jawabannya pakai logika mungkin anak ini langsung menepis gitu tuh. Jadi emang harus cari teknik untuk menjawab pertanyaan anak tersebut. Akhirnya tujuannya adalah mereka paham kalau rambut rapi adalah cerminan dari sebuah cerminan peserta didik yang berakhlakul karimah gitu. Jadi kayak kalau misalnya rambutnya rapi, maka terlihat juga karakter yang nampak di kita gitu. Kalau rambutnya aut-autan, tidak rapi, nanti yang tercermin ternyata adalah sebuah karakter yang tidak baik. Seperti itu. Mungkin jawabannya masih kurang tepat sih, tapi sebisa mungkin diarahkan ke keyakinan diri dan jadi masuk akal gitu peraturannya bagi mereka. Karena anak zaman sekarang khususnya Gen Z itu memang harus pintar-pintar kita memberikan peraturan yang menurut mereka itu masuk di akalnya mereka gitu. Seperti itu. Jadi kita masuk ke selanjutnya. Ini tidak pakai itu. Tahap pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tahap pembuatan keyakinan kelas. Kita sudah pernah melakukan ini di awal tahun ajaran baru kemarin. Semua teman-teman saya yakin sudah mempraktikkan keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing. Ini biasanya proyeknya wali kelas nih di awal tahun ajaran baru. Biasanya pembuatan keyakinan kelas ini diawali dengan diskusi. Itu yang paling penting. Berdiskusi tentang peraturan sekolah. Jadi sebaiknya kita nanti di tahun ajaran memiliki satu peraturan atau satu buku peraturan yang sifatnya menyeluruh sama semuanya. Sehingga bisa kita bahas di dalam kelas dan kita bisa diskusi nih tentang peraturan tersebut. Jadi nanti dari peraturan akan bergeser kepada keyakinan. Setelah sudah berdiskusi tentang peraturan yang segitu banyaknya, lalu kita menyusun peraturan tersebut supaya menjadi keyakinan dan nanti akan mereka jalankan dengan suka hati, tidak dengan keterpaksaan. Kemudian menempelkan keyakinan diri ini di kelas. Kenapa proses penempelan ini penting? Karena budaya mereka yang pasti lupa dengan aturan yang sudah mereka buat. Nah, dengan menempelkan keyakinan, maka setiap hari kita sebagai guru yang mengajar di kelas senantiasa mengingatkan mereka untuk
meninjau kembali keyakinan yang sudah mereka buat. Ayo ingat lagi keyakinan kelas. Jadi di awal pembelajaran tuh alangkah baiknya kita mengingatkan dulu keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas tersebut. Biasanya beda-beda ya Bapak Ibu. Di kelas 7, 8, 9 biasanya keyakinan kelasnya semakin meningkat, semakin kompleks kalau di kelas atas. Nah, itu penting sekali supaya apa? Supaya pembelajaran di kelas itu tetap pada koridornya gitu, tetap sesuai dengan keyakinan kelas anak-anak. Nah, contoh dari peraturan bergeser kepada keyakinan kelas seperti ini. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya ini peraturan yang ada di perpustakaan. Kita bisa geser ke kalimat yang lebih universal, lebih abstrak gitu, misalnya lebih ke karakter atau tadi nilai kebajikan apa yang ingin diraih oleh anak tersebut. Keyakinan kelasnya adalah menjadi anak yang bertanggung jawab. Mengembalikan buku ke tempatnya berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini misalnya peraturannya seperti itu, tapi supaya lebih meresap kepada sanubari anak-anak, mungkin kita ganti kalimatnya menjadi menghormati orang lain. Kita harus menghormati orang lain ya di dalam kelas, tidak mengganggu, tidak membuli, dan lain-lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kita geser ke keyakinan supaya masuk ke sanubari, yaitu menghormati orang lain, berkomitmen, dan disiplin, bisa seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain lagi. Dilarang menggunakan narkoba, karena asasnya apa? Asasnya adalah merugikan kesehatan. Dilarang merokok, karena asasnya apa? Kesehatan. Kalau dilarang merokok, tapi peraturan atau konsekuensinya misalnya macam-macam, biasanya anak akan menghindari itu dengan cara mencari celah merokok di tempat lain. Seperti itulah. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker berarti keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi mereka bisa menggeser peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan melahirkan sebuah karakter baru. Jadi mengubah larangan menjadi ajakan ya Bu? Iya, seperti itu Bapak. Kemudian selanjutnya adalah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan. Tadi kata Pak Anas bilang bukan larangan tapi lebih ke ajakan. Jadi pernyataan-pernyataan yang dibuat ini sifatnya universal, mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi seperti ajakan, himbauan, supaya mereka lebih mengarah pada langsung ke nilai-nilai yang mereka ingin capai gitu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, kadang kalau terlalu banyak anak jadinya tidak hafal. Jadi saking banyaknya peraturan atau saking banyaknya keyakinan jadi tidak fokus nantinya gitu. Jadi kita yang kelas 7 mungkin keyakinan kelas yang ingin ditujunya pada tahun itu apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa gitu. Jadi seperti itu. Nama keempat adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Artinya bukan mengawang-awang, bukan yang mengangkasa, tapi benar-benar yang bisa diterapkan pada saat itu juga gitu. Yang kelima adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini yang paling penting. Kadang kita ingin ambil shortcut biar cepat terjadi nih keyakinan kelas. Kita ambillah beberapa perwakilan aja untuk membuat keyakinan kelas, tapi ternyata keyakinan kelas itu tidak mengakomodir semua kebutuhan atau semua keinginan dari kelas. Jadi akhirnya mereka tidak merasa memiliki keyakinan tersebut. Ini mah bukan keyakinan saya, ini mah keyakinan beberapa orang aja gitu. Jadi memang warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membentuk sebuah keyakinan yang setiap hari mereka baca di dalam kelas itu bergelora di hati mereka, membakar semangat mereka supaya mereka menjadi orang yang memiliki karakter-karakter yang tertanam pada keyakinan kelasnya. Yang keenam adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau keyakinan kelasnya sudah tercapai nih, terus perlu adanya peningkatan. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas yang baru sesuai dengan kondisi murid pada saat itu. Misalnya lagi di kelas saya misalnya lagi heboh-hebohnya tentang rokok nih. Nah, kita ganti yang awalnya keyakinan kelasnya tidak ada rokok-rokokan nih, jadi kita pusatnya ke sana supaya anak-anak yang merokok ini tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi fokusnya di situ. Jadi meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi murid pada saat itu.
Selanjutnya, oke, masuk ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, kalau segitiga restitusi ini merupakan pendekatan Bapak Ibu, pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan anak. Saya kemarin dapat tugas ini dari CGP dan mempraktikannya, tapi ternyata ini bukan hal yang sederhana. Perlu latihan, perlu komitmen, dan perlu konsistensi yang tinggi. Tapi kalau kita melakukan sesuatu memang niatnya adalah untuk melakukan perbaikan supaya murid kita menjadi murid-murid yang berkualitas, insya Allah ini akan mudah untuk dijalani karena kita punya visi yang tadi kita sampaikan. Kita ingin merubah anak, kita ingin membuat anak menjadi anak yang lebih baik. Nah, ini bisa kita lakukan walaupun memang pendekatan ini perlu proses yang panjang. Yang pertama, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Biasanya pada tahapan ini kita memberikan kata-kata seperti nggak apa-apa nak, setiap orang tuh pasti pernah ngelakuin kesalahan. Kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Supaya mereka itu tidak rendah diri dan tidak merasa, wah ini saya doang nih yang bikin kesalahan kayak gini nih, jadi kayaknya wah saya gagal nih dan lain-lain. Nah, kita bisa mencoba menstabilkan identitas gagal mereka ini menjadi identitas yang lebih sukses gitu, tidak ngerasa dirinya rendah gitu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke tahapan yang biru nih Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Nah, kita bilang, ya saya paham kamu datangnya terlambat, kamu pasti punya nih alasan kenapa kamu ngelakuin itu. Ada cara nggak supaya kamu tidak telat lagi gitu. Biasanya kita arahkan ke sana. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih gitu? Atau gimana yuk solusinya biar kamu tidak telat lagi? Biasanya kata-kata yang diberikan seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi awalnya adalah kita naikkan dulu mereka gitu supaya mereka itu tidak merasa rendah diri. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita sampaikan kalau ya kamu tuh padahal bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga atau terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, terus nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati, bayangan kamu tentang kelas yang ideal tuh kayak gimana, kalau misalnya anaknya itu membuat kelas tidak nyaman gitu, terus kamu mau jadi orang yang seperti apa dan lain-lain. Nah, oke, ini penerapan segitiga restitusi yang saya jalankan. Sepertinya Ibu, punten ada suaranya nggak? Belum ada. Ada suaranya nggak Bapak Ibu? Belum ada. Oh Belum iya, berarti masuk. benar memang tidak bisa masuk. Kayaknya karena saya share screen-nya hanya di Canva, jadi suaranya tidak terdengar. Baik, saya cari cara dulu. Stop presenting. Jadi kemarin sebenarnya ini harusnya kegiatan restitusi ini saya lakukan di sekolah Bapak Ibu, tapi karena deadline saya mencoba melakukannya di rumah dengan siswa yang ada. Jadi tidak di sekolah praktiknya, tapi ya insya Allah praktiknya sama seperti yang ada tadi pada tulisan. Sebentar ya Bapak Ibu, saya berpikir untuk menampilkan videonya. Pakai window. Langsung buka videonya aja, Bu Kiki. Ya. Buka videonya. Ini Pak Babay. Pak Babay. Ini sudah bisa terdengar belum? Ada suaranya nggak Bapak Ibu? Belum. Belum. Oh iya saya paham. Harus gimana? Maaf. Agak gaptek.
Ya, seperti ini harusnya kayaknya. Oke, sebentar, entire screen. Oke, siap. Mohon bantuan lagi ya Bapak Ibu. Sudah terdengar kah? Belum ada Bu. Belum. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Oke, baik Nak. Jadi seperti ini. Udah ada itu? Udah ada. Kiki memanggilnya ini kemarin Bu Kiki mendengar laporan Dewi dan Rima bertengkar ya? Iya Bu. Rima sudah menyatakan nama orang tua saya Bu sebagai bapak kita. Jadi begitu ceritanya. Ibu mengerti sekarang kalau kamu kesal dan marah kepada Rima. Kalau jadi kamu, Ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya apa lagi yang kamu lakukan terhadap Rima? Saya masih Bu sampai-sampai saya membuat kata-kata kasar Bu. Oh begitu. Kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu melakukan hal tersebut. Iya Bu, saya marah sekali Bu. Orang tua saya dijadikan bahan ejekan dan ditertawakan oleh Rima. Baiklah, kamu berhak Nak merasa begitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang amat penting bagimu, yaitu nama orang tuamu. Kamu masih ingat gak Nak, kita pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama waktu itu di kelas? Baik, menurut kamu tindakanmu yang marah-marah kepada Rima ini dan menggunakan kata-kata kasar itu sesuai gak dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya, jadi menurut kamu keyakinan kelas mana nih yang belum kamu penuhi? Keyakinan tentang menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Betul sekali. Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan lebih sabar dan menahan emosi saya, lalu menyampaikan kepada Rima kalau saya tidak suka jika orang tua saya dijadikan bahan ejekan. Jika masih melakukan hal yang sama. Ya, tindakanmu sudah sangat tepat, Nak. Semoga kamu bisa menjadikan permasalahan ini menjadi pelajaran berharga ya untuk kamu ke depannya. Iya, baik. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, sebentar ya. Ya, jadi itu contoh sederhananya Bapak Ibu, walaupun memang kalau contoh ini memang harus kita laksanakan dengan penuh kesabaran, komitmen, serta konsistensi yang tadi saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya video yang tadi saya share, berakhir pula penjelasan tentang disiplin atau budaya positif yang harus kita sama-sama bangun agar tercipta generasi-generasi pelajar yang berlandaskan profil pelajar Pancasila itu tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Satu pantun dari saya, kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Cantik. Terima kasih Bu Kiki atas pemaparannya pada malam ini. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, maka untuk pertanyaan sesi ini kita akan batasi hanya untuk 3 orang penanya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Pak Faisal, maaf, ini sepertinya waktu sudah hampir menunjukkan jam 9. Mungkin kayak pertanyaan dibatasi saja ya. Ya, 2 baik. pertanyaan. Bangga Bapak Anas, silakan. Silakan Pak Anas. Oke Bu, terima kasih kesempatannya. Sangat banyak sekali masukan yang bisa saya dapat, mulai dari teori miskonsepsi, kemudian merubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol, penerapan 5 posisi kontrol guru, sampai keyakinan kelas. Banyak masukan yang bisa saya dapat. Kalau bertanya, kayaknya banyak pertanyaannya, tapi saya cuma satu aja Bu. Pertanyaan saya ada di merubah paradigma stimulus responden Bu. Ini yang berkaitan dengan pemberian reward kepada anak yang tadi dijelaskan hanya jangka pendek saja, dan itu memang saya rasakan Bu. Saya mencoba memberikan reward kepada anak-anak
hanya sebuah hadiah kecil dalam bentuk stiker. Jadi ketika saya mencoba memberikan pertanyaan kepada mereka, dan siapapun yang punya kemampuan untuk menjawab dengan baik, saya berikan stiker kecil itu. Lalu efek yang ditimbulkan adalah ketika pelajaran saya selanjutnya pekan kemudian, mereka punya keberanian untuk siap untuk bicara gitu. Ketika saya menyampaikan sebuah pertanyaan, lalu mereka beramai-ramai mengangkat tangan, berusaha untuk bicara dengan tujuan mendapatkan stiker tadi. Nah, itu kecil. Nah, namun betul apa yang disampaikan oleh Bu Kiki, itu jangkanya hanya jangka pendek. Saya pikir kalau saya sendiri yang melakukan atau ada beberapa teman juga ikut melakukan, jangka pendek itu masih terasa. Saya cuma ingin minta pendapat Bu Kiki atau teman-teman yang lain, seandainya pemberian reward tadi dilakukan oleh kita bersama-sama seluruh guru, kemungkinan perubahan mereka menjadi lebih baik dalam hal memberikan pendapat dan lain sebagainya, itu bisa terjadi atau tidak. Saya minta pendapatnya atau pandangannya. Mungkin itu saja, Bu. Pertanyaan. Belum ada, Bu. Belum. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dulu. Oke, baik, Nak. Jadi seperti ini. Udah ada itu? Udah ada. Kiki memanggilnya ini kemarin Bu Kiki mendengar laporan Dewi dan Rima bertengkar ya? Iya, Bu. Rima sudah menyatakan nama orang tua saya, Bu, sebagai bapak desa. Jadi begitu ceritanya. Ibu mengerti sekarang kalau kamu kesal dan marah kepada Rima. Kalau jadi kamu, Ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya, apa lagi yang kamu lakukan terhadap Rima? Saya masih, Bu, sampai saya membuat kata-kata kasar, Bu. Oh, begitu. Kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu melakukan hal tersebut? Iya, Bu, saya marah sekali, Bu. Orang tua saya dijadikan bahan ejekan dan ditertawakan oleh Rima. Baiklah, kamu berhak Nak merasa begitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang amat penting bagimu, yaitu nama orang tuamu. Kamu masih ingat gak, Nak? Kita pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama waktu itu di kelas. Baik, menurut kamu tindakanmu yang marah-marah kepada Rima ini dan menggunakan kata-kata kasar itu sesuai gak dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Jadi menurut kamu keyakinan kelas mana nih yang belum kamu penuhi? Keyakinan tentang menghormati dan menghargai sesama teman, Bu. Betul sekali. Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan lebih sabar dan menahan emosi saya, lalu menyampaikan kepada Rima kalau saya tidak suka jika orang tua saya dijadikan bahan ejekan. Jika masih melakukan hal yang sama. Ya, tindakanmu sudah sangat tepat, Nak. Semoga kamu bisa menjadikan permasalahan ini menjadi pelajaran berharga ya untuk kamu ke depannya. Iya, baik. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, sebentar ya. Ya, jadi itu contoh sederhananya Bapak Ibu, walaupun memang kalau contoh ini memang harus kita laksanakan dengan penuh kesabaran, komitmen, serta konsistensi yang tadi saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya video yang tadi saya share, berakhir pula penjelasan tentang disiplin atau budaya positif yang harus kita sama-sama bangun agar tercipta generasi-generasi pelajar yang berlandaskan profil pelajar Pancasila itu tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Satu pantun dari saya, kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Cantik. Terima kasih Bu Kiki atas pemaparannya pada malam ini. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, maka untuk pertanyaan sesi ini kita akan batasi hanya untuk 3 orang penanya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Pak Faisal, maaf, ini sepertinya waktu sudah hampir menunjukkan jam 9. Mungkin kayak pertanyaan dibatasi saja ya. Ya, 2 baik. pertanyaan. Baik.
Bangga Langsung Bapak saja Anas, jika ada yang silakan. bertanya. Silakan Pak Anas. Oke Bu, terima kasih kesempatannya. Sangat banyak sekali masukan yang bisa saya dapat, mulai dari teori miskonsepsi, kemudian merubah paradigma stimulus, respon dan pendekatan teori kontrol, penerapan 5 posisi kontrol guru, sampai keyakinan kelas. Banyak masukan yang bisa saya dapat. Kalau bertanya, kayaknya banyak pertanyaannya, tapi saya cuma satu aja Bu. Pertanyaan saya ada di merubah paradigma stimulus responden Bu. Ini yang berkaitan dengan pemberian reward kepada anak yang tadi dijelaskan hanya jangka pendek saja, dan itu memang saya rasakan Bu. Saya mencoba memberikan reward kepada anak-anak hanya sebuah hadiah kecil dalam bentuk stiker. Jadi ketika saya mencoba memberikan pertanyaan kepada mereka, dan siapapun yang punya kemampuan untuk menjawab dengan baik, saya berikan stiker kecil itu. Lalu efek yang ditimbulkan adalah ketika pelajaran saya selanjutnya, pekan kemudian, mereka punya keberanian untuk siap untuk bicara gitu. Ketika saya menyampaikan sebuah pertanyaan, lalu mereka beramai-ramai mengangkat tangan, berusaha untuk bicara dengan tujuan mendapatkan stiker tadi. Nah, itu kecil. Nah, namun betul apa yang disampaikan oleh Bu Kiki, itu jangkanya hanya jangka pendek. Saya pikir kalau saya sendiri yang melakukan atau ada beberapa teman juga ikut melakukan, jangka pendek itu masih terasa. Saya cuma ingin minta pendapat Bu Kiki atau teman-teman yang lain, seandainya pemberian reward tadi dilakukan oleh kita bersama-sama seluruh guru, kemungkinan perubahan mereka menjadi lebih baik dalam hal memberikan pendapat dan lain sebagainya, itu bisa terjadi atau tidak. Saya minta pendapatnya atau pandangannya. Mungkin itu saja Bu, pertanyaannya. Kalau saya tulis banyak sebenarnya pertanyaan, sudah membatasi waktu, hanya itu saja. Kira-kira kemungkinan yang akan terjadi, apakah jangka pendek itu tetap berjalan ataukah akan merubah menjadi jangka panjang jika kita semua guru memberikan reward yang sama pada saat proses pembelajaran itu. Mudah-mudahan bisa tertangkap Pak Faisal. Terima kasih waktunya. Cukup, Ibu? Ya, terima Bapak. Ya, bukan Ibu, Bapak. Oh, ya. Cukup Bapak. Ya, ada lagi pertanyaan, mungkin satu lagi karena waktu sudah menunjukkan jam 9. Khawatir Bapak Ibu ingin beristirahat. Ada lagi? Sambil menunggu saya menjawab pertanyaan Bapak Anas ya Bapak Ibu. Jadi apakah yang saya tangkap adalah apakah pemberian reward jika dilakukan oleh semua guru akan menggeser paradigma yang tadinya kemungkinannya jangka pendek menjadi jangka panjang. Sebatas ini mohon izin Bapak Ibu jika jawabannya keliru atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Sebatas yang saya ketahui dari hasil pendidikan CGP adalah permasalahan terutama pada pemberian penghargaan ini bukan terletak pada berapa banyak guru yang melakukan penghargaan ini supaya bisa menjadi jangka panjang bagi mereka. Tapi yang saya ketahui adalah bentuk penghargaan ini hanya akan membangkitkan motivasi eksternal dalam diri anak-anak. Sehingga yang dikhawatirkan adalah ketika nanti misalnya di SMP 14 ini semua gurunya kompak memberikan penghargaan dengan cara yang bermacam-macam. Tapi semuanya kompak memberikan penghargaan kepada anak dalam bentuk bermacam-macam, tapi tujuannya adalah agar mereka itu memiliki sebuah karakter yang tadi kita inginkan. Tapi hal yang dikhawatirkan adalah ketika anak tersebut nanti pindah sekolah atau dia naik jenjang ke SMA, kemungkinan besar itu motivasi mereka itu akan cenderung turun dan mereka akan mencari
penghargaan atau validasi lain di guru-guru yang lain gitu, sehingga yang tadinya kita inginkan anak itu bertanya, berani berpendapat dan lain-lain, tapi karena dipengaruhi oleh penghargaan, jadi mereka mencari validasi. Gurunya nggak ngasih penghargaan, saya tidak perlu menunjukkan yang gurunya mau gitu. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Walaupun yang melakukan itu adalah semua guru yang ada di sekolah kita. Itu yang dikhawatirkan terjadi. Makanya kenapa penghargaan agak kurang efektif jika dilakukan untuk menumbuhkan karakter, karena sifatnya yaitu motivasi yang timbul adalah motivasi eksternal, yang dikhawatirkan adalah efeknya jangka pendek seperti itu. Itu yang sebatas yang saya pahami. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau meluruskan kekeliruan yang saya sampaikan. Oke, Bapak Babai, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sedikit menanggapi yang pertanyaan dari Pak Anas. Siapa? Kalau saya kurang paham ya untuk jangka panjang, jangka pendek karena belum CGP, insya Allah angkatan 11, Bu. Amin. 12, Pak, 12. Baik, kalau menurut saya ini efeknya bisa jadi jangka panjang, Bu. Gitu ya. Karena saya sendiri untuk proses mengajar saya mencontoh guru-guru saya mengajar. Ketika guru saya mengajar dengan budi pekerti, saya contoh budi pekertinya dan saya tularkan sekarang budi pekertinya. Nah, bagaimana kalau setiap guru mengajarkan dengan penuh ada rewardnya gitu ya, beri tepuk tangan lah, ucapan terima kasih, memberi snack misalkan dan lain sebagainya dengan cara yang bermacam-macam. Jangka panjangnya saya pikir nanti ketika dia si siswa menjadi dewasa, menjadi sukses, dia akan melakukan hal yang sama. Saya pikir seperti itu, Bu. Mungkin penghilangan jangka pendeknya bisa dengan kalimat yang kita berikan. Contohnya misalkan, oke, si A sudah maju ke depan, beri tepuk tangan yang meriah. Contohnya seperti itu misalkan. Nah, jadi anak-anak segala sesuatu yang dilakukan hal yang baik, misalkan maju ke depan, kemungkinan besar akan mendapatkan hal yang baik juga. Salah satunya pujian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mungkin ada tambahan kata-kata di situ dan ada tambahan kata-kata bahwa melakukan hal baik akan kembali kebaikan pula kepada kita. Mungkin itu, mohon maaf, belibet, terima kasih. Sama, ya terima kasih kembali. Cukup, Bapak. Sama, cukup. Ya, Bapak Ibu, kita cukupkan ya, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam lewat 5. Jadi kita cukupkan. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan webinar pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah antusias mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Kegiatan ini merupakan langkah kecil kita untuk berproses menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif. Bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Semoga dengan semangat kita dapat berhasil merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain. Dengan karakter yang dimiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita beri applause untuk narasumber kita pada malam ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berproses Bapak Ibu guru hebat untuk mengembangkan pendidikan Indonesia yang semakin baik lagi. Salam hangat dan salam guru penggerak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu.